Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Asyiki dengan NIM V8424038 akan membuat video untuk menuntaskan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Bisnis Statistika. Oke, jadi di sini kita akan mulai dengan dataset regresi linear berganda. Oke, dimulai di data Excel. Jadi dataset regresi linear berganda ini berfungsi untuk supaya mengetahui eh, apakah suatu variabel itu eh, berpengaruh ke variabel lain. Nah, di sini ada variabel X yakni biaya iklan, jumlah outlet, jumlah pas IG, dan untuk variabel Y-nya itu volume penjualan. Jadi kita bertujuan untuk apakah variabel X ini biaya iklan, jumlah outlet, jumlah pas IG itu berpengaruh ke volume penjualan. Jadi pertama-tama kita harus mengupload terlebih dahulu. Kita akan memindahkannya di Excel, di SPSS, maaf. Sorry, kita harus masukkan di data view ya. Jangan di variable view. Kalau di variable view tidak bisa. Nah, setelah kita masukkan datanya ke SPSS, kita masuk ke variable view. Nah, di sini nama di variable view kita akan ubah dan menyamakannya dengan nama yang ada di Excel tadi. Kita akan copy saja. Setelah kita ubah namanya, kita akan perhatikan di measure. Kita akan mengubah yang unknown ini menjadi scale semua. Nah, setelah sudah, kita akan masuk ke analyze. Kita cari regression. Kemudian linear. Nah, di sini apabila tampilan sudah seperti ini, untuk variabel Y kita masukkan ke dependent. Dan untuk lainnya kita masukkan ke independent atau block one of one. Nah, apabila sudah, kita masuk ke statistik. Kita akan mencentang deskriptif dan collinearity diagnostik. Setelah itu continue. Setelah itu kita masuk ke plot. Di plot kita akan masukkan zbrat ke variabel Y dan source ID ke variabel X. Setelah itu kita mencentang histogram, normal probability plot. Setelah itu kita continue. Setelah sudah kita langsung oke saja. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi ini adalah hasil dari dataset regresi linear berganda. Kita langsung fokus ke model summary-nya saja. Di model summary kita perhatikan R square. R square ini menunjukkan 99,8% atau 0,99,8%, yang berarti angka ini hampir menyentuh 100%. Ini adil sekali, guys. Eh, kita lanjut saja ya. Jadi berarti variabel kita, yakni jumlah pos IG, biaya iklan, dan jumlah outlet itu sangat berpengaruh ke volume penjualan. Angka R square eh, ini,
adalah hasil dari variabel X yang mempengaruhi variabel Y, yakni volume penjualan. Jadi kan ini 99,8%. Jadi hanya 0,2% saja yang itu terpengaruh atau yang eh, tidak dipengaruhi oleh variabel X atau jumlah pos IG, biaya iklan, dan juga jumlah outlet. Jadi yang 0,2% itu terpengaruh dari eh, yang bukan dari variabel X atau dari luar itu. Kemudian selanjutnya ANOVA. Di ANOVA ini kita perhatikan di SIG, eh, tulisan SIG ini ya. SIG ini artinya signifikan. Yang dimana SIG ini apabila itu di bawah dari 0,05 atau 0,050 itu berarti itu sangat eh, valid atau sangat berpengaruh ya. Jadi ini kan 0,01 0,001 ini yang berarti jauh di bawah 0,05. Jadi variabel yang kita masukkan tadi atau variabel X tadi sangat berpengaruh ke volume penjualan atau variabel Y. Selanjutnya di coefficient juga kita harus melihat signya. Tetapi di coefficient ini apabila di ANOVA dan model summary tadi variabel X itu menjadi tim dan hasilnya itu eh, secara tim ya. Jadi ini kan dijadikan satu toh. Nah, ini model summary kan dijadikan satu. Nah, variabel X-nya itu dijadikan satu hasilnya. Nah, kalau di coefficient ini kita bisa melihat variabel yang mana yang paling berpengaruh. Jadi kita bisa mengurutkan variabel X mana yang paling berpengaruh. Tapi kita harus melihat signya dulu. Signya ini ketentuannya seperti tadi ya. Apabila di bawah 0,05 itu berarti sangat fit atau sangat sehat. Selanjutnya, apabila kita ingin melihat siapa yang paling berpengaruh dalam eh, siapa yang paling berpengaruh variabel X pada variabel Y dengan urutannya itu seperti ini. Nah, ini kita melihat di standardized coefficient beta. Jadi di sini kita bisa melihat mana sih variabel yang paling berpengaruh. Jadi angka yang paling besar di sini itu adalah variabel yang paling berpengaruh, variabel X yang paling berpengaruh ke variabel Y atau volume penjualan. Jadi kan di sini kan paling tinggi kan jumlah outlet. Berarti jumlah outlet ini menduduki peringkat pertama dalam mempengaruhi volume penjualan atau variabel Y. Selanjutnya disusul jumlah pos IG yakni 0,037 menjadi peringkat kedua jumlah pos IG itu dalam mempengaruhi volume penjualan atau variabel Y. Dan selanjutnya itu yang ketiga biaya iklan. Nah, setelah itu kita melihat histogramnya. Apabila histogram itu berbentuk lonceng seperti ini, maka bisa dikatakan variabel-variabel yang kita masukkan itu sangat valid. Dan juga kita melihat di plotnya ini, apabila plotnya itu tidak ada yang menjauh dari garis, maka bisa dikatakan data yang eh, data yang kita masukkan itu eh, atau variabel X yang kita masukkan itu sangat berpengaruh ke variabel Y. Nah, selanjutnya itu scatter plot. Scatter plot ini ketentuannya apabila bundaran-bundaran ini menyebar dalam sebuah plot, maka bisa dikatakan juga seperti di atas-atas tadi, variabel-variabel yang kita masukkan itu sangat mempengaruhi variabel Y. Baik, untuk dataset regresi linear berganda, begitu kita lanjut ke dataset regresi linear logistik. Oke, jadi kita akan melanjutkan di dataset regresi logistik. Jadi dataset regresi logistik ini bertujuan untuk memprediksi eh, variabel-variabel ini mengaruhi keputusan beli atau tidak beli. Oke, yang pertama-tama itu kita akan melakukan seperti sebelumnya, mengcopy data dari Excel ke SPSS.
Selanjutnya ke variable view, kita akan mengganti namanya seperti sebelumnya. Nah, kemudian kita akan ke measure, perhatikan measure. Untuk total klik, kita akan ke scale, terus pakai voucher itu kita pakai nominal. Eh, salah. Selanjutnya pakai voucher itu nominal ya, nominal. Eh, salah, salah. Nah, untuk keputusan beli itu nominal, untuk usia kita scale ya guys. Nah, jadi total klik itu scale, pakai voucher itu nominal, usia itu scale, gender itu nominal, keputusan beli itu nominal. Kenapa? Karena eh, data kita ya, data yang kita masukkan tadi, nih pakai voucher kan datanya itu 01 01 01 01 01, gender juga 01 01 01. Nah, ini yang berarti eh, data 01 01 ini eh, menjadi probabilitas yang kita prediksi. Di values kita akan eh, menambahkan values itu angka, label itu eh, keterangan dari angka kita, angka itu tersebut. Jadi kan untuk pakai voucher itu nol untuk nol itu untuk tidak beli. Nah, kemudian itu kita tambahkan lagi angka satu ya. Angka satu itu beli. Nah, apabila sudah seperti ini, kita oke. Selanjutnya kita ke gender, kita akan tambahkan nol untuk perempuan, kemudian satu untuk laki-laki. Sorry guys, yang pakai voucher tadi salah ya. Pakai voucher tadi, nol itu tidak pakai voucher, tidak pakai voucher, pakai voucher. Nah, ya kita punyatakan. Nah, baru di keputusan beli ini angka nol itu beli dan angka nol itu tidak beli dan angka satu itu beli. Tidak beli satu beli. Nah, kita oke. Selanjutnya kita masuk ke analyze, kita cari regression, kemudian cari binary logistik. Nah, untuk ke dependent kita masukkan di keputusan beli kita masukkan ke dependent dan lainnya kita masukkan ke evaluator atau block one of one. Apabila sudah, kita cari di option
Kita akan centang Hosmer Lemmes How hotness of it dan C for XP of B. Nah, kita continue langsung dan apa kita pencet OK dan ini adalah hasilnya. Kita akan langsung cari blok one-nya ya. Ya. Jadi di Omnibus Test of Model Coefficient ini seperti eh, SIG yang sebelum-sebelumnya apabila itu nol di bawah 0,05 maka data ini bisa dibilang benar. Tapi keterangannya itu kalau regresi linear tadi kan beberapa pengaruh ya. Nah, jadi apabila di regresi logistik ini eh, probabilitas kita dalam menebak kategori itu eh, bisa dibilang hampir benar karena ini di bawah 0,05. Selanjutnya untuk model summary-nya, jadi Nagelkar square-nya ini eh, apabila angka itu semakin tinggi, maka model atau variabel-variabel atau data yang kita gunakan dalam menebak probabilitas keputusan beli atau tidak beli itu hampir bisa dibilang 100 kurang sedikit ya, kurang 100%, eh, hanya kurang sekitar 0,4%. Ini menunjukkan 95,6%, 0,956%. Jadi sisanya itu yang jadi sisanya itu yang keluar atau yang tidak bisa kita prediksi. Jadi angka ini menunjukkan prediksi kita dalam menebak probabilitas untuk kategori beli dan tidak beli itu sangat besar. Nah, untuk Hosmer and Lemeshow test ini di kode SIG atau signifikannya ini berbeda dari kode SIG yang sebelum-sebelumnya karena yang sebelum-sebelumnya itu kan harus berada di bawah 0,05. Nah, apabila di Hosmer and Lemeshow test ini malah harus di atas dari 0,05 supaya model yang kita gunakan itu eh, cocok atau sangat terprediksi untuk prediksi probabilitas yang kita cari yakni keputusan beli dan tidak beli. Selanjutnya ke classification tabelnya ini kita bisa bilang ini adalah jantungnya regresi linear logistik karena classification tabel ini berisi dari eh, persentase kebenaran prediksi yang kita eh, prediksi. Jadi observed ini adalah kenyataan dan prediction ini adalah prediksi kita atau data yang kita uji coba. Jadi keputusan beli untuk tidak beli ini kita menebak dengan benar yakni 120 dan menebak beli itu tiga. Jadi yang salah itu tiga dalam menebak yang tidak beli. Untuk yang beli kita menebak eh, kategori beli kita menebak tidak belinya itu tiga dan menebak belinya itu 124. Berarti kita benar menebak 124 untuk kategori beli dan untuk kategori tidak beli kita menebak dengan benar itu 120. Jadi persentasenya itu 97,6%. Jadi eh, prediksi kita untuk prediksi kita dalam menebak probabilitas kategori tidak beli dan beli itu sebesar 97,6%. Angka ini menunjukkan angka eh, yang hampir menyentuh 100%. Jadi prediksi kita itu dalam regresi linear logistik itu sangat baik atau sangat besar presentasinya. Nah, untuk variabel in the equation, ini di sini kita bisa melihat variabel-variabel mana yang sangat mempengaruhi dan tidak mempengaruhi ke keputusan penjualan atau yang tidak
memengaruhi penebakan kita dalam probabilitas beli atau dan tidak beli. Jadi kita melihat nilai signya ini seperti kebanyakan sebelumnya ya. Jadi apabila di bawah 0,05 maka eh, variabel tersebut sangat mempengaruhi dalam penebakan kita mencari eh, probabilitas kategori tidak beli dan juga beli. Jadi di sini total klik itu di bawah 0,05 ya. Jadi ini sangat mempengaruhi dan pakai voucher itu juga sangat mempengaruhi karena di sini menunjukkan 0,017 dan ini kan berarti di bawah 0,05. 0,05 itu eh, bisa dibilang 0,050, 0,050. Nah, ini kan 0,017. Jadi ini di bawahnya. Dan untuk usia dan gender ini bisa dibilang tidak mempengaruhi prediksi kita dalam menebak probabilitas kategori beli dan tidak beli karena ini di atas dari 0,05. Nah, itu. Nah, ini di XPB kita bisa melihat peluang ya, peluang dari setiap variabel ini dari setiap ini misal ya, satu klik itu udah bisa memprediksi eh, memprediksi memprediksi probabilitas itu masuk ke beli karena ini DF-nya satu satu itu menunjukkan kategori beli jadi bisa dibilang satu klik itu bisa setiap satu klik itu bisa peluangnya itu bisa masuk ke kategori satu itu sebanyak 2,4 kali lipat. Nah, begitu. Dan untuk pakai voucher ini XPB-nya itu sangat besar ya. Jadi eh, peluangnya untuk masuk ke kategori satu atau kategori beli, prediksi kita ke kategori beli itu sangat besar yakni 23 kali lipat. Nah, begitu. Eh, mungkin penjelasan dari regresi linear logistik itu begitu. Kita akan lanjut ke regresi linear berikutnya. Oke, jadi sekarang kita melanjutkan ke dataset decision tree ya. Nah, jadi decision tree ini mirip dengan regresi logistik karena eh, bedanya itu kalau logistik itu mencari probabilitas beli atau tidak. Nah, apabila decision tree ini digunakan untuk mengetahui alur alur beli atau tidaknya pelanggan gitu. Oke, kita mulai dari mengcopy dulu seperti sebelumnya. Kita masukkan ke SPSS. Sorry, kita masuknya di data view ya. Kemudian kita akan mengganti namanya seperti sebelumnya. Dan setelah kita ganti namanya, kita perhatikan dulu di tabel Excel tadi. Nah, ini yang angkanya 01, 01, dan 01, 123. Nah, ini artinya itu nominal ya. Eh, yang isinya itu hanya ada dua, yakni misal gender, yang 0 itu perempuan,
satu itu laki-laki. Nah, marital status itu status ya menikah atau tidak. Nol itu tidak menikah dan satu untuk menikah. Nah, campaign channel ini satu dua tiga itu satu untuk Instagram, dua untuk Facebook, dan tiga untuk email. Nah, untuk purchase ini nol untuk tidak beli dan satu untuk beli. Nah, kita kembali ke Excel lagi. Tadi yang eh, nominal di measure-nya kita ubah menjadi nominal ya. Nominal, gender, kemudian income scale, marital status nominal, kita main nominal, purchase nominal, last purchase scale, dan age scale. Nah, di sini value-nya yang nominal perlu kita tambahkan untuk gender, add value, 0 untuk perempuan, 1 untuk laki. Laki, laki. Tuh, tuh. Ya, kita oke. Untuk marital status, tadi ada dua values ya. 0 untuk single atau tidak menikah, belum menikah. Dan satu untuk married atau menikah. Kita oke. Untuk Kemen tadi ada tiga. Yang pertama itu Instagram. Yang kedua itu Facebook. Yang ketiga itu email. Oke. Dan untuk purchase, tadi ada dua value ya. Nol untuk tidak beli, not purchase, dan satu untuk purchase. Kita oke. Setelah kita isi value-nya, kita masuk ke analyze. Kita cari classify, kemudian tree. Kita oke. Di sini purchase kita masukkan ke dependent variable dan yang lainnya itu ke independent variable. Nah, setelah ini kita cari output. Di sini kita centang table and chart dan juga tree in table format. Udah, kita continue. Selanjutnya validation ya. Kita ubah dulu split sample validation-nya itu menjadi 70. Di sini angkanya tidak keluar tapi di sini sudah menunjukkan 30% berarti 70 yang kita masukkan sudah masuk ya. Selanjutnya kita continue. Untuk kriteria parent node-nya kita ganti 10 dan child node-nya itu 5. Setelah itu kita continue. Nah, kita cek dulu ya. Ini tidak usah. Nah, ini growing methodnya harus dipastikan ini set ya. Jangan sampai salah. Kemudian pas sudah kita pencet OK. Nah, inilah hasilnya. Kita fokus di training sampel. Training sampel itu adalah contoh sampel ya dari tes sampel yang sebenarnya. Jadi kita fokus ke training sampel dahulu karena data yang kita buat ini training sampelnya hasilnya itu adalah ini. Nah, di sini berbentuk bercabang-cabang. Jadi ini proses ya. Dari semua total pembeli, yakni totalnya 136 ya. Yang membeli itu hanya 54,4% dan yang tidak beli itu 45,6%. Nah, ini beli dan tidak beli ini dibagi menjadi
campaign channel atau platform ya. Yang pertama itu ada Instagram, email, dan Facebook. Kita fokus di Facebook dulu. Ternyata eh, yang di Facebook itu gagal. Eh, Iklan kita atau penjualan kita di Facebook itu gagal karena tidak ada yang membeli. Ini menunjukkan biru, biru itu tidak beli. Ini yang kedua itu email, campaign email itu ternyata bisa dibilang hampir semua dari email beli ya, karena ini yang membeli itu 98,4% dan yang tidak beli itu 1,6% dari 61 orang. Nah, selanjutnya di Instagram. Di Instagram juga lebih banyak yang tidak beli, yang menunjukkan tidak beli itu 64,1% dan beli itu 35,9%. Tapi eh, dibagi menjadi dua lagi, yakni dibagi menjadi dua, yakni marital statusnya yang dari Instagram ya, yang single dan juga married. Ya, iklan 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 kita atau eh, data kita dalam melihat alur pembelian itu berarti bisa dibilang ini kan marital status itu yang single itu tidak beli semua dan yang menikah itu hampir semuanya beli. Ini menunjukkan 93,3% dan yang tidak beli itu 6,7%. Jadi bisa kita bilang dari Instagram yang menikah itu sama dengan beli dan eh, yang tidak menikah itu tidak beli begitu. Nah, ini untuk tes sampelnya kurang lebih sama, tapi kita akan melihat di sininya ya. Kita akan fokus ke risk. Di sini adalah resiko. Di resikonya ini menunjukkan eh, resiko ketidaksamaannya ini ya, atau resiko keburuk, resiko apa ya, masa keburukan. Pokoknya ini resiko dalam prediksi kita dalam membuat alur keputusan pelanggan itu resikonya hampir sempurna ya, karena ini semakin sedikit angkanya, semakin sedikit angkanya itu semakin bagus. Berarti resiko kita itu rendah. Jadi resiko yang kita miliki itu hampir sedikit gitu, karena ini hanya menunjukkan estimasinya 15 dan errornya itu 10. Nah, dan yang tes itu 16 dan yang itu 16, berarti selisihnya cuma sedikit. Jadi begitu. Dan untuk klasifikasinya, nah ini, classification ini eh, adalah alurnya ya berarti. Alur yang beli atau tidak. Nah, ini persentasenya, persentase alur yang kita tebak itu apakah benar atau tidak begitu. Nah, nah ini kan prediksinya dan ini yang kenyataannya. Jadi yang tidak beli itu ada 60 dan yang salah dan tebakan yang salah itu adalah dua, jadi hasilnya 96,8%. Dan yang beli kita menebak itu benar semua. Nah, persentasenya ini 98,5. Jadi eh data-data tadi yang kita uji coba itu hampir sesuai dengan hasil di lapangan ya. Karena persentasenya menunjukkan 98,5% begitu. Oke, cukup sekian. Kita lanjut ke dataset berikutnya. Oke, kita akan lanjutkan ke dataset network. Kita mulai dengan copy data terlebih dahulu, SPSS ya. Kita akan masukkan ke data view.
Kemudian kita akan mengganti namanya seperti sebelumnya. Oke, jadi di sini kita bisa melihat ya, gender itu nominal, kemudian newsletter, dan juga purchase. Jadi ada tiga. Kita akan ubahnya dulu. Age skill ya. Yang lainnya itu skill. Gender tadi nominal, income di skill, dan tim spend tadi juga skill. Terus ini juga skill, newsletter nominal, purchase nominal. Oke, bila sudah. Yang nominal tadi value-nya kita akan isi. Gender itu ada dua, nol untuk perempuan, dan satu untuk laki-laki. Nah, oke, selanjutnya ke newsletter. Itu nol itu tidak, dan satu itu iya. Nah, oke, dan untuk purchase nol itu tidak beli, dan satu untuk beli. Nah, oke, bila sudah kita masuk ke analyze. Kita cari neural network ya, kemudian multi-layer perception. Nah, bila tampilannya sudah seperti ini, untuk dependent variable kita akan masukkan purchase, kemudian gender dan newsletter yaitu nominal lainnya kita masukkan ke faktor, dan untuk lainnya kita akan masukkan ke coverage. Bila sudah kita oke. Nah, ini adalah hasil dari neural network kita. Jadi di sini garis abu atau yang lebih dari nol itu adalah garis yang positif, dan untuk garis biru itu yang kurang dari nol itu sama dengan negatif atau memiliki pengaruh negatif ke variabel-variabel ini. Nah, variabel ini yang kiri itu yang kita masukkan, dan yang tengah itu apa ya? Tempat neural networknya atau keajaibannya terjadi seperti itu. Dan untuk yang kanan ini yang keputusan beli atau tidak. Nah, cara membaca garisnya itu apabila semakin tebal itu maka pengaruhnya itu maka semakin eh, signifikan atau sangat berpengaruh gitu. Apabila semakin tipis itu pengaruhnya eh, kurang berpengaruh. Nah, itu. Tentunya kita fokus ke classification. Nah, persen koreknya di sini menunjukkan angka 100, berarti prediksi kita dalam menebak kenyataan atau kejadian di lapangan itu benar semua dari data yang kita masukkan tadi. Di sini eh, tidak beli kita menebak 7676, dan yang beli tidak menebak, jadi kita menebak benar semua, dan yang beli itu menebak benar semua. Itu.
Nah, overall persennya itu yang tidak beli untuk training sampelnya itu 52,4% dan yang beli itu 47,6%. Nah, tebakan kita itu benar. Cuman persenannya ini berbeda dengan testing. Jadi, eh, tetapi selisih dari angka 52,4%, 51,7% ini hanya sedikit saja. Dan ini juga hanya selisih sedikit saja. Jadi, eh, neural network yang kita jalankan sempurna, eh, hampir sempurna dengan testing. Nah, begitu saja. Kita akan lanjut ke dataset berikutnya. Oke, kita akan lanjutkan ke cluster analyze ya. Yang terakhir. Jadi cluster analyze ini fungsinya untuk membagi segmen-segmen pelanggan kita supaya lebih bisa mengetahui eh, segmen mana yang untuk ini, segmen mana yang untuk ini begitu. Kita copy dulu datanya dari Excel ke SPSS, kita masukkan ke data view. Selanjutnya kita masuk di variabel view-nya, kita hapus, ganti namanya ya. Oke, setelah sudah kita akan mengganti measure-nya menjadi scale semua. Setelah sudah kita masuk ke analyze, ke classify ya, masuk ke K-means cluster. Kita akan masukkan semua ke variabel kecuali customer ID. Di option kita sesuaikan centang ANOVA dan cluster information for its case-nya. Selanjutnya di save, kita akan centang juga di cluster membership dan distance from cluster enter. Oke, di number of clusternya kita akan ubah menjadi 5. Kita pencet oke. Nah, berikut adalah hasil dari cluster analysis yang kita uji barusan ya. Kita fokus ke final cluster dulu. Jadi, eh, customer kita eh, dari hasil uji coba cluster analysis ini menjadi 5 ya. Dan beberapa golongan. Yang pertama, dari golongan berumur 35. Kemudian yang kedua itu 36, yang ketiga itu 37, yang keempat itu 37 juga, dan yang kelima itu 44. Dan untuk income-nya dari golongan satu itu 279, kemudian yang golongan dua itu 807, dan yang ketiga itu 1052, yang keempat itu 1285, dan yang kelima itu 553. Nah ini. Kemudian kita ke ini mungkin. Nah, ini cluster membership ini eh, berfungsi untuk mengetahui eh, misalnya siapa itu nanti masuk mana. Nah, begitu. Fungsi dari cluster membership ini begitu. Ini masuknya di mana, pelanggan ini masuknya di mana, begitu. Selanjutnya kita ke ANOVA. Nah, di ANOVA ini kita bisa melihat variabel mana yakni eh, variabel mana yang membantu atau sangat berpengaruh ke pembentukan klaster customer ini. Jadi, siapa sih yang paling membantu, variabel mana yang paling membantu dalam
membentuk klaster pelanggan yang kita buat. Nah, yang ini yang menunjukkan kurang dari 0,05 itu berarti sangat berpengaruh dan yang lebih dari 0,05 berarti tidak berpengaruh ke pembagian klaster yang kita buat ini. Jadi ya, di sini yang di bawah 0,05 ada variabel age dan income per juta ya. Jadi dua variabel ini yang membantu pengklasteran atau pembagian segmen pelanggan kita. Nah, begitu. Jadi oh iya ini number of cache in each clusternya. Ini klasternya kan ada 5 ya. Jadi dari ini untuk mengetahui eh, customer kita itu apakah sudah terbagi rata dalam 5 klaster. Nah, ini lihat missingnya tidak ada berarti tidak ada pelanggan yang tidak ke bagian klaster atau tidak masuk ke segmen mana. Nah, begitu. Jadi ini missingnya 0 dan validnya 260 atau jumlah customer kita ter, eh, adalah 260. Jadi lengkap ya customer kita. Jadi mungkin begitu untuk penjelasan cluster analyze dan penutup untuk video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.